Halo semuanya, pernah dengar kata healing? Pasti hampir tiap hari dengar kan? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar habis-habisan satu fenomena yang rasanya udah jadi obsesi wajib buat anak muda zaman sekarang, budaya healing. Kita bakal selami lebih dalam, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik tren ini? Coba ngaku deh, pas lagi pusing-pusingnya ngerjain tugas, dikejar deadline yang mencekik, atau mumet sama ekspektasi orang sekitar, tiba-tiba kalian udah duduk manis aja di kafe estetik sambil nyeruput es kopi susu mahal cuma buat healing? Atau mungkin, tanpa sadar kalian menghabiskan waktu berjam-jam scrolling TikTok, nyari pelarian instan? Tenang aja, kalian sama sekali nggak sendirian kok. Ini tuh udah jadi respons yang wajar banget dari generasi kita dalam menghadapi hiruk-pikuknya dunia. Tapi yang menarik banget tuh, ada pergeseran drastis gimana cara kita berdamai sama stres. Kalau kita bandingin ya, dulu masyarakat tradisional kita ngelepas penat tuh bareng-bareng. Kalau lagi capek, mereka gotong royong, makan bareng pas kenduri, atau kumpul-kumpul warga. Intinya kebersamaan. Nah, seiring berjalannya waktu, cara generasi sekarang, terutama Gen Z, berubah jadi sangat individualistis. Kita lebih milih healing digital, kayak solo traveling, atau malah ngurung diri sambil tenggelam di media sosial. Benar-benar bergeser dari yang tadinya komunal, jadi sangat personal. Terus, sebenarnya apa sih makna kata healing di era sekarang? Kalau dulu, secara medis atau psikologis, istilah ini tuh dipakai buat proses penyembuhan trauma yang dalam banget. Tapi sekarang, maknanya udah bergeser jauh. Buat anak muda modern, healing tuh cuma sekedar upaya buat nenangin diri dari tekanan akademik dan sosial lewat hal-hal yang simpel banget. Entah itu rebahan santai, jalan ke alam, atau nonton drakor. Healing bukan lagi terapi serius, tapi udah berubah total jadi tren gaya hidup sehari-hari. Nah, tunggu dulu. Disinilah plot twistnya dimulai. Coba kita pikirin bentar deh. Kalau emang tujuan healing itu murni buat nenangin pikiran dan sifatnya personal, lalu kenapa? Kenapa kegiatan ini hampir selalu berujung jadi postingan di Instagram Stories atau TikTok? Kenapa sebuah waktu istirahat yang seharusnya privat banget justru butuh penonton? Buat ngejawab anomali itu, kita bisa pinjam konsep sosiologi yang brilian banget dari pemikir Guy Debord. Namanya masyarakat tontonan. Gampangnya gini, kita hidup di era di mana interaksi sosial yang asli itu sering banget digantiin sama pertunjukan visual. Bagi Gen Z, nilai dari sebuah liburan yang tenang itu bukan cuma di suara burung atau udara segarnya aja. Nilai utamanya justru muncul pas momen itu difoto, di-upload dan dapat validasi pas orang lain nonton. Kita tuh pada dasarnya lagi manggung di atas panggung digital. Dan ini nyambung banget sama gagasan sosiolog Pierre Bourdieu tentang modal sosial. Kita bedah sedikit ya. Pas kalian posting foto secangkir artis senti atau senja di kafe yang hidden gem itu bukan cuma ajang berbagi momen kawan. Itu adalah strategi. Lewat foto-foto estetik itu, kalian lagi ngumpulin semacam mata uang budaya buat ngebangun personal brand dan naikin status sosial di pergaulan digital kalian. Semakin estetik gaya healing kalian, ya semakin tinggi juga pengakuan sosial yang kalian dapat. Biar makin kebayang, kalau kita urai alurnya, semuanya tuh berawal dari satu titik puncak, tekanan akademik, sosial, dan paparan media sosial. Ini ibarat pressure cooker yang bikin kita punya kebutuhan psikologis yang mendesak banget. Karena butuh pelarian, lahirlah praktek healing ini. Tapi perhatiin deh, prakteknya nggak berhenti di relaksasi doang. Dia bercabang jadi dua mesin raksasa. Buat ngebangun citra diri lewat pertunjukan dan dimanfaatkan oleh pasar. Ini jadi satu siklus utuh yang ngebentuk rutinitas kita sekarang. Tentu aja, kita harus berempati sama akar masalahnya. Tekanan yang dialami generasi ini tuh bukan cuma rengekan manja loh, ini beban yang sangat nyata. Mulai dari tekanan akademik yang makin gila, ekspektasi sosial yang sering bentrok sama pencarian jati diri, sampai otak yang terus-terusan dibombardir informasi kilat dari media digital tiap detiknya. Kondisi kayak gini ya jelas aja bikin kita ngerasa kewalahan luar biasa. Wajar banget kalau kita rasanya pengen cepat-cepat mencet tombol pause. Tapi bersiaplah buat ironi terbesarnya. Kenalin nih istilah komodifikasi healing. Ini adalah proses di mana kapitalisme industri itu ngelihat kebutuhan tulus kalian buat istirahat, terus menyulapnya jadi barang dan jasa yang super cuan. Dari industri pariwisata yang nawarin paket wellness mahal, skincare dengan dalih self-care, sampai desain cafe yang emang sengaja dibuat minimalis biar masuk fits kalian. Mereka secara sadar nargeting kelelahan emosional kalian dan ngubahnya jadi salah satu pasar paling basah saat ini. Jadi disinilah letak paradoksnya yang bikin geleng-geleng kepala. Bayangin deh, pertama, kalian stres berat gara-gara kerasnya kompetisi kapitalisme modern. Kedua, karena butuh kabur dari stres itu, kalian ngabisin uang hasil kerja keras kalian buat beli layanan healing yang mahal. Dan ketiga, tebak uangnya lari kemana? Uangnya mengalir balik ke kantong sistem kapitalisme raksasa yang dari awal bikin kalian stres. Tanpa sadar, kita lagi ngasih makan mesin yang sama persis sama mesin yang bikin kita capek. Gila kan? Tapi oke, kita harus tetap adil ya.
Di balik semua ironi komersial tadi, kita nggak bisa nutup mata kalau meluangkan waktu buat healing, itu emang beneran efektif buat nurunin stres harian. Ini ngasih kedamaian pikiran, ya walaupun sementara, nyaman secara psikologis, dan ujung-ujungnya emang sukses balikin energi kita buat ngadepin realitas dan tugas-tugas lagi. Jadi, sebagai metode pertolongan pertama, ini terbukti ampuh. Cuma ya ada sisi gelap yang benar-benar harus kita waspadai. Kalau udah terlalu dalam terjebak di estetikanya aja, healing ini bisa memicu sifat konsumtif yang nguras kantong. Parahnya lagi, ini sering banget dijadiin alasan buat nunda-nunda tanggung jawab. Alih-alih memulihkan diri, healing malah jadi tameng beracun buat sekedar lari dari masalah, tanpa pernah ada niatan buat benar-benar nyelesain akar masalahnya. Ini ngebawa kita ke satu kutipan yang keren banget dari analisis sosiologis jurnal yang kita bahas ini. Katanya, healing tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan mental, tetapi juga sebagai sebuah arena sosial di mana identitas, status sosial, modal budaya, dan kekuatan pasar berinteraksi. Kutipan ini kayak nampar kita, nyadarin kalau waktu istirahat yang sering kita anggap cuma me time doang, aslinya selalu kejebak di dalam jaring sosiologis dan ekonomi yang supermasif. Jadi, setelah kita bedah semua teori dan data ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang agak provokatif buat kalian. Nanti, pas kalian ngerasa capek banget di akhir pekan, terus bersiap mesen tiket liburan atau beli kopi mahal cuma buat di-post di media sosial, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Apakah kalian ini benar-benar lagi memulihkan diri, atau kalian cuma lagi kabur dari kenyataan sambil ikut-ikutan tren pasar? Seru banget kan melihat sisi lain dari fenomena ini? Kalau penjelasan tadi bikin kalian mikir dan ngasih perspektif baru yang menarik, pastikan buat subscribe channel ini sekarang juga. Jangan sampai kalian ketinggalan video pembahasan kita berikutnya, di mana kita bakal terus ngebedah topik-topik kompleks jadi asik dan gampang dipahami. Terima kasih udah mampir, tetaplah kritis, dan sampai jumpa.